Saudara-saudara, kalaupun seorang mendapatkan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jemaat yang kekasih, ibadah kita pada pagi hari ini kiranya boleh jadi dalam nama Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus. Amin. Ya, shalom saudaraku, sungguh berbahagia kalau kita dapat menikmati ibadah di hari Minggu dengan sukacita di hadapan Tuhan. Setelah 1 minggu di dalam segala aktivitas kita, ada 1 hari perhentian di mana Tuhan inginkan kita berhenti dari segala kesibukan kita, tetapi be still, dalam diam dan tenang mencari Tuhan. Mari saudaraku, saya mengajak kita semua menghampiri hadirat Allah yang kudus, yang cinta pada Tuhan. Datanglah, KPPK nomor 4, kita nyanyikan bersama-sama. Yang cinta padanya datang bersoraklah, sehati memuji Dia, sehati memuji Dia, menghadap tahtanya, menghadap tahtanya, menuju ke Sion, tempat yang indah kami menuju Sion, indah kota Allah. Yang belum kenal Tuhan, berdiamlah engkau. Namun semua anaknya memuji kasihnya, menuju ke Sion, tempat yang indah kami menuju Sion, indah kota Allah.
Ya, yang ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Umatnya gemarlah, hapus air matamu, tempuh jalan Immanuel, tempuh jalan Immanuel, sampai sorga mulia, sampai sorga mulia, menuju ke Sion, tempat yang indah. Kami menuju Sion, sekali lagi katakan menuju ke Sion, menuju ke Sion, tempat yang indah. Kami menuju Sion, indah kota Allah. Mari kita berdoa. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kami datang padamu Tuhan, menaikkan segala hormat, sembah, dan syukur kami Tuhan. Melewati pandemi beberapa bulan ini, ada sukacita, ada duka cita. Kami bergumul dengan pekerjaan kami bergumul dengan kesehatan, dengan ekonomi kami, dengan studi anak-anak kami. Ada banyak hal yang menjadi beban pikiran para orang tua dari jemaat kami Tuhan. Tapi kami mengucap syukur di balik semua itu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kami punya Allah tempat sandaran, kota benteng yang teguh, gunung batu yang teguh, pengharapan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh melewati satu demi satu pergumulan demi pergumulan hidup kami dengan bersandar dan menemukan jalan keluar bersama-sama dengan Engkau. Bapa, kami juga datang padamu Tuhan, kami ingin mengaku segala dosa dan salah kami, betapa kotornya kami di hadapan Engkau. Seperti Paulus berkata, bukan yang aku mau yang aku lakukan, tetapi yang aku benci yang aku lakukan. Engkau tahu kelemahan kami ya Tuhan, di dalam segala kedagingan kami. Ampuni kami Tuhan, topang kami hari demi hari. Biarlah dalam setiap sikap tutur kata kami, dalam tindakan kami, dalam pergumulan hidup kami tahu mengambil keputusan, kami tahu mengambil tindakan yang berkenan di hadapan-Mu. Walaupun mungkin tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan sebagai manusia, tetapi kami tahu itu yang benar di hadapan Tuhan dan yang menyenangkan hati-Mu. Tolong kami Tuhan. Bapa, inilah kami dengan segala pergumulan kami, dengan segala harapan kami. Kami berdoa untuk setiap hati jemaat kami. Tuhan tolong supaya kami boleh dapat menikmati ibadah pada hari ini dengan segala baik. Berdoa menyerahkan hamba-Mu, Bapak Marlon yang sebentar nanti mengajar pada kami. Tuhan yang tolong beliau berkata-kata dengan benar, mengajar dengan penuh keberanian dan jujur, supaya setiap jemaat boleh dibangun oleh firman itu. Terima kasih Tuhan, hadir dan pimpin kami. Biarlah jemaat-Mu, kami yang di rumah kami masing-masing, boleh datang padamu dengan leluasa, beribadah mencari Engkau dengan penuh kerinduan, dan boleh mendapat berkat lewat persekutuan, lewat ibadah di hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur pada Bapa dalam surga. Amin. Saudaraku, dengarkanlah berita anugerah yang pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 3, ayatnya yang ke-23 dan sampai dengan 24 yang berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Jemaat sekalian, saya mengajak kita bersama-sama membacakan bacaan bertanggapan yang pada pagi hari ini terambil dari bacaan nomor 8, Perintah Baru dan Amanat Agung. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memampukan kita mengasihi dan saling menolong satu dengan yang lainnya. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Saudara, janji penyertaan Tuhan selalu ada bagi orang percaya. Yesus berkata, "Jika kamu mengasihi aku dan menuruti perintahku, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan padamu seorang penolong yang menyertai kamu selama-lamanya." Mari kita terus menaikkan pujian. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian 303 KPPK. "Ku tak akan meninggalkanmu." Ku takkan meninggalkanmu, besertamu selalu. Ku mau jaga dan pelihara, sandarku kau teguhlah. Jangan takut, jangan gentar, memohonlah padaku. Ku takkan meninggalkanmu, selamanya besertamu. Dua. Bila susah menimpamu, bagai angin menderu, berteduh di pelukanku, hatimu terhiburlah. Sekejaplah kau kan pasti bersamaku di sorga. Ku takkan meninggalkanmu, selamanya besertamu. Interlude. Tiga. Bila ajalmu tibalah, kan ku bawa ke sorga. Pasti kau akan bahagia, hatimu pun senanglah. Berkat kekal tak terlepas darimu selamanya. Ku sungguh mengasihimu, selamanya besertamu. Saya menjemput Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mengikrarkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Saudara dipersilakan duduk. Saudaraku, kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil mempersiapkan hati, kita menyanyikan pujian nomor 142 KPPK, Kini Penuhi Hatiku. Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Roh Kudus sucikan daku dari segala dosaku, bagai bejana yang baru siap dipakai Tuhanku. Penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Baik Ibu Bapa, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kami. Setiap langkah perjalanan kami selalu saja ada penyertaan Tuhan. Terima kasih. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami boleh mengerti, boleh memahami, terlebih boleh kami hidupkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga kehidupan kami boleh memancarkan firman Tuhan, dan banyak orang boleh melihat kami menjadi berkat. Hamba-Mu yang berkekurangan Tuhan menolong, sehingga mampu menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dengan segala kekurangan dan kelemahan dia, biar Allah Roh Kudus yang menguasai dia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Ibu Bapa, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan dalam perlindungan Tuhan. Tema kita hari ini adalah bertolong-tolonglah kamu. Sekali lagi, tema perenungan kita adalah bertolong-tolonglah kamu. Mari kita membuka Galatia pasal 6. Kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita. Ibu Bapak boleh memperhatikan di Alkitab masing-masing, atau di layar handphone, layar tab, layar laptop, atau TV yang Ibu Bapak pakai untuk beribadah. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, firman Tuhan demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri,
Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi tema kita pada pagi hari ini adalah bertolong-tolonglah kamu. Selama pandemi yang sudah berlangsung beberapa bulan, sudah cukup panjang, ada banyak kisah yang kita dengar, ada banyak narasi yang tersebar di sana sini. Salah satu kisah atau narasi yang dominan adalah narasi tentang pertolongan saudara-saudara. Ada kisah di mana seorang dokter yang baru selesai saja berdoa, 10 menit kemudian tiba-tiba telepon genggamnya berdering, dan seorang yang ditelepon itu berkata kepada dokter itu bahwa sebentar lagi mereka akan mengirim bantuan masker ke rumah sakit di mana dokter itu bekerja. Nah saudara-saudara, uniknya sang dokter ini baru saja berdoa ke Tuhan untuk meminta masker. Atau di masa pandemi ini kita melihat banyak sekali gereja-gereja yang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Banyak gereja yang datang ke rumah-rumah untuk membagikan sembako. Ada juga gereja yang membagikan makanan khususnya ke ojek online atau tukang beca. Mereka membagikan makanan bisa ambil 1 atau 2 kalau misalnya ada istri atau anak di rumah gitu ya. Ada gereja-gereja yang membuat APD atau alat pelindung diri dan dibagikan kepada beberapa rumah sakit. Ada gereja-gereja yang membantu penjualan makanan, dagangan yang dibuat oleh anggota jemaatnya. Jadi kalau anggota jemaat jual kue, bikin kue, nanti gereja yang mempromosikan. Sehingga kalau ada jemaat yang mau beli, kita bisa membantu jemaat yang membutuhkan yang lain. Nah ada juga satu kisah yang menarik datang dari para tukang ojek online. Waktu corona begitu kenceng, meningkat dengan begitu tinggi, beberapa rumah sakit di Jabodetabek itu membutuhkan bantuan APD. Dan cukup kesulitan untuk membagikannya, saudara-saudara. Nah, ada beberapa ojek online yang menawarkan diri untuk mengantarkan bantuan ke rumah sakit itu. Nah kita tahu bahwa di masa pandemi ojek online sulit untuk mendapatkan banyak pemasukan karena pergerakan orang sangat menurun drastis. Sehingga ojek online, taksi online itu penghasilannya sangat menurun. Tetapi ojek-ojek ini membagikan APD itu ke rumah-rumah sakit secara gratis. Mereka memberi tanpa memberikan bantuan, tanpa meminta uang. Nah saudara yang diberkati Tuhan, di tengah narasi menolong atau banyaknya narasi yang memberikan bantuan kepada yang lain, kita akan berjumpa dengan beberapa orang yang enggan memberikan pertolongan. Meskipun mereka memiliki uang, mereka memiliki kemampuan, tetapi tetap saja mereka berpangku tangan dan seolah-olah tidak ada apa-apa. Dan hidup untuk dirinya sendiri. Jika kita mungkin berjumpa dengan orang itu dan kita akan bertanya, kok ada ya orang yang seperti itu? Ada, ibu bapak. Tidak cuma ada banyak. Nah pertanyaan pemantik untuk perenungan kita pada pagi hari ini adalah, bagaimana orang Kristen memahami mengenai pertolongan atau sikap menolong. Nah ada banyak orang berpikir seperti ini, pertolongan itu semacam standar moral manusia. Atau banyak orang yang berpikir, oh ini semangat humanis. Karena kamu dan aku sesama manusia, kita harus saling menolong. Kalau kamu bukan manusia, saya tidak menolong. Nah di dalam kekristenan kita melihat pertolongan itu dari perspektif yang berbeda loh saudara-saudara. Nah jadi sekali lagi kita perlu melihat bagaimana kekristenan memahami konsep menolong. Di dalam kekristenan, memberikan pertolongan itu bukan suatu pilihan, tetapi suatu kewajiban. Sekali lagi, bagi kekristenan memberikan pertolongan bukanlah suatu pilihan, tetapi kewajiban. Jadi kalau itu kewajiban, artinya kalau Bapak Ibu dan saya kikir, pelit, atau kita enggan memberikan bantuan, atau hati kita terlalu dingin untuk memberikan pertolongan,
maka status kekristenan kita itu patut dipertanyakan. Sekali lagi, status kekristenan kita perlu dipertanyakan. Jika kekristenan adalah kebajikan yang mutlak sebagai karakter Kristen, maka kita wajib memberikan pertolongan. Sekali lagi, jika menolong adalah kewajiban mutlak atau kebajikan mutlak orang Kristen, maka kita wajib memberikan pertolongan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu diejawantahkan, itu tidak hanya di gereja saja, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini dengan memberikan pertolongan bagi sesama. Nah, ada hal yang menarik bagaimana orang Kristen memahami pertolongan. Saya ingin mengajak kita kembali ke teks. Jadi sekali lagi, jika ada orang berpikir bahwa memberikan pertolongan itu standar moral atau itu bagian dari semangat humanis, kekristenan itu beda loh. Di dalam kekristenan, pertolongan dengan Roh Kudus itu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi sekali lagi, di dalam kekristenan memberikan pertolongan dan peran Roh Kudus itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita memperhatikan teks yang kita baca dalam ayat 2 misalnya, sekali lagi teks yang kita baca dalam ayat 2, di sana Paulus berkata demikian, saudara-saudara. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tetapi perhatikan, sebelum Paulus mengatakan dalam ayat 2 seperti ini, dalam ayat 1 Paulus mengatakan demikian, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, sekali lagi, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, kalau kita memperhatikan konteks yang besar dari ayat ini, maka mau tidak mau kita harus undur ke pasal 5, saudara-saudara. Karena pasal 5 itu menjadi dasar argumentasi dari pasal 6. Sekali lagi, pasal 5 itu dasar argumentasi dari pasal 6. Kalau kita memperhatikan pasal 5 dengan baik, penekanan Paulus utama dalam pasal 5 itu adalah kehidupan yang merdeka di dalam Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, di sini kita menjumpai beberapa hal yang familiar di telinga kita. Jadi sekali lagi ada dua hal yang menjadi penekanan penting Paulus dalam pasal 5. Satu, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, yang kedua, kehidupan berdasarkan daging. Nah, jadi dua hal ini dikontraskan oleh Paulus. Kalau kita hidup berdasarkan daging, maka yang muncul adalah apa? Paulus tulis dalam Galatia pasal 20 ayat sampai 21, pasal 5 ayat 20 sampai 21, Paulus ngomong seperti ini, saudara-saudara. Kalau kita hidup berdasarkan daging, ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, serta pesta pora dan sebagainya. Itu kehidupan yang dipimpin oleh daging. Nah, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu berbeda. Menghasilkan sesuatu yang berbeda. Apa itu? Nah, itu yang kita kenal dengan buah-buah roh. Dalam Galatia pasal 25 ayat 22 sampai 23, Paulus mengatakan bahwa buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan kemudian Paulus dengan tegas mengatakan bahwa barang siapa berada di dalam Kristus, sekali lagi barang siapa berada di dalam Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala keinginannya. Sederhananya Paulus pengen katakan seperti ini. Barang siapa di dalam Yesus atau barang siapa percaya Yesus, dia tidak hidup berdasarkan keinginan daging dan hawa nafsu. Mengapa demikian? Karena orang percaya hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus tentu kehidupan yang bebas dari keinginan daging dong. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, dalam Galatia pasal 5 ayat 25 Paulus dengan tegas mengatakan demikian. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Artinya kehidupan orang Kristen adalah satu kehidupan yang dituntun, yang dipimpin, yang diarahkan, yang dimampukan oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, Roh Kudus adalah pribadi yang menguasai kata dan tindakan kita. Nah, inilah latar belakang Galatia pasal 6, saudara-saudara.
hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup berdasarkan keinginan daging. Ini dikontraskan. Dalam pasal 6, kemudian Paulus menarik implikasi praktisnya. Makanya dalam ayat 1 kalau kita baca dengan baik, di sana Paulus mengatakan demikian, Galatia pasal 6. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, nah ini sudah praktek atau implikasi dari pasal 5 sebenarnya. Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Garis bawahi frasa maka kamu yang rohani. Artinya kalau ada kerabat kita yang jatuh dalam dosa atau jatuh dalam pencobaan, kita wajib, ini wajib loh, membawa mereka kembali kepada Allah. Dan penting sekali lagi perlu kita pahami kata atau frasa kamu yang rohani. Kenapa kamu yang rohani? Karena komunitas Kristen, komunitas yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau ada yang jatuh, kita perlu membiarkan Roh Kudus mendorong kita, atau kita harus membiarkan Roh Kudus mendorong kita untuk membantu orang yang jatuh itu. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, komunitas Kristen dibentuk oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, diarahkan oleh Roh Kudus. Nah, jadi ini penting untuk kita pahami sekali lagi. Pertolongan kita itu tidak berdasarkan pada standar moral manusia, tapi pada dorongan Allah Roh Kudus. Mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus wajib untuk membantu dan membimbing saudara kita yang jatuh dalam dosa. Saya tahu membimbing saudara yang jatuh dalam dosa, menasihati mereka, menegur mereka, ini bukan hal yang mudah. Ada orang yang kalau mau buat kesalahan dinasihati malah membangkang, malah dongkol, malah marah dan lain sebagainya. Bukankah ini salah satu ciri bahwa kita tidak dewasa secara rohani? Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kedewasaan rohani kita itu salah satunya ditandai dengan kesiapan kita untuk menegur dan kesiapan kita untuk menerima teguran. Jika kita tidak siap menerima teguran atau nasihat, maka jangan berharap ada pertumbuhan rohani di sana. Tidak akan ada, saudara-saudara. Nah, dalam ayat 2, Paulus kemudian memperluas konsep memberikan bantuan. Mari kita melihat ayat 2. Jika di ayat 1 berfokus pada kesalahan atau jatuh dalam dosa, dalam ayat 2 Paulus ngomong seperti ini, saudara-saudara. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi udah lebih besar nih, menanggung beban. Memang banyak penafsir berpikir apakah beban di sini sama dengan pencobaan yang ada di pasal yang ayat 1. Tetapi itu kebanyakan berpikir ini hidup secara general. Dia bisa butuh apa, kita kasih bantuan. Kalau dia jatuh dalam dosa, kita berikan nasihat. Nah, inilah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan yang saling menolong atau saling memberikan bantuan dalam hal apapun. Nah, saudara-saudara, keberadaan kita sebagai orang Kristen itu hanya bisa dirasakan orang lain jika keberadaan kita itu mampu memberikan dampak. Dalam hal ini, memberikan pertolongan. Dalam ayat 3 menarik, Paulus mengatakan demikian. Kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, perhatikan ayat 3 tidak bisa dipisahkan dengan ayat 2. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Berarti di sini merujuk kembali kepada ayat 2, memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Kita hanya bisa berarti, saudara-saudara, jika kita memberikan pertolongan, kita memberikan bantuan, kita menasihati saudara-saudara kita yang jatuh dalam dosa. Nah, ini yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang berdampak bagi sesama. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, peran kita terpenting sebagai orang percaya dalam hal ini adalah membiarkan Roh Kudus menuntun dan memimpin kita. Dalam hal ini kita tidak boleh main-main loh, saudara-saudara. Tidak boleh main-main. Dalam ayat 7 dan ayat 8 Paulus mengatakan demikian. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Jangan menganggap remeh tuntunan atau pimpinan Roh Kudus. Jika kita tidak hidup berdasarkan pimpinan Roh Kudus, Alkitab jelas, maka kita akan binasa. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ciri utama kekristenan, sekali lagi ciri utama kekristenan adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus.
Nah, ciri utama hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang menghasilkan kata dan tindakan yang lahir oleh dorongan Roh Kudus. Dan hal apa yang paling nyata lewat kata dan tindakan? Menolong sesama. Itu yang paling nyata. Ekspresi kasih kita kepada sesama yang paling nyata adalah memberikan bantuan, adalah memberikan pertolongan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, hanya dari situlah orang-orang bisa mengenal Kristen. Saya ingat narasi yang bagus sekali. Suatu ketika Yesus dan murid-muridnya sedang bersama, kemudian murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Guru, bagaimana cara kita membedakan orang Farisi atau nabi palsu dan nabi yang benar? Atau orang yang benar atau orang yang tidak benar?" Tahu enggak Yesus jawab apa? Yesus jawab menarik. "Dari buahnya lah kamu mengenal mereka." Bukan dari kata, bukan. Bukan dari program yang panjang lebar, bukan. Bukan dari pelayanan yang setiap hari kita lakukan, bukan. Dari perbuatan kita kepada sesama. Itu yang paling penting. Identitas Kristen kita tidak akan terlihat dari kita rajin ke gereja. Tetapi bagaimana kita memperlakukan orang lain di luar gereja. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, Paulus berkata demikian. Dalam Galatia, tadi saya sudah baca, tapi saya ingin baca lagi supaya kita bisa merenungkan sekali lagi. Jika ada orang Kristen yang melakukan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, maka Paulus bilang ujung dari orang-orang yang seperti itu adalah kebinasaan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, jangan anggap remeh tuntunan pimpinan Roh Kudus. Sekali kita menganggap remeh, kita sedang mempertaruhkan seluruh kehidupan kita ke depan, bahkan sampai di alam baka nanti. Jadi kalau kita berjumpa dengan orang Kristen, entah dia sering ke gereja atau tidak, dia sering beribadah atau tidak, dan dia sering mengklaim kalau dia Kristen, tetapi dia tidak mau menolong, dia tidak ringan tangan, hatinya beku untuk memberikan pertolongan, kita sedang berjumpa dengan seorang pendusta yang mencoba menipu orang lain. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, karena itu pada saat ini saya mengajak kita semua, mari kehidupan kita betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupannya dipimpin oleh Roh Kudus terlihat dari apa? Perbuatan kita, kata kita yang berdampak bagi orang lain. Ketika orang lain membutuhkan, Paulus berkata, saling tolong menolonglah kalian untuk menanggung bebanmu. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun dan betul-betul menyertai kita semua sampai Tuhan datang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan ketika Engkau kembali kepada tempat-Mu, ya Tuhan Yesus, Engkau mengutus Roh Kudus untuk memimpin, untuk menuntun dan menyertai kehidupan kami. Dan selama Engkau menuntun dan menyertai kehidupan kami, biarlah kami membiarkan diri kami dikendalikan, dikuasai oleh Engkau saja. Sehingga berbagai kata dan tindakan kami memanifestasikan tindakan-tindakan yang rindu dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Di mana kami ada, kami boleh berdampak. Di mana kami ada, kami boleh ringan tangan menolong dan membantu. Sehingga banyak orang boleh melihat Engkau lewat diri kami. Kami yang lemah ini dimampukan Tuhan untuk memberi dampak bagi sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Marlon yang sudah mengajar kita tentang bagaimana sikap hidup sebagai orang percaya, saling menolong, saling mengasihi. Saudaraku, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Seperti kata firman dalam Yohanes 13 ayat 35, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita memberikan persembahan sambil menyanyikan dari Kidung Pujian 337 KPPK. Karena kasih, orang tahu aku umatnya. Kita bersatu di dalam Roh Tuhanku, kita bersatu di dalam Roh Tuhanku. Mohon Roh Kudus pimpin, biar kita bersatu
aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Baik Ibu Bapak Saudari, mari kita berdoa untuk persembahan dan beberapa doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Di tengah kondisi pandemi, Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini sungguh-sungguh karena penyertaan Tuhan. Terima kasih. Persembahan yang sudah kami berikan kepada Engkau bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terimalah persembahan kami sebagai persembahan yang harum, dapat kami gunakan untuk pelayanan kami dan boleh kami gunakan untuk memuliakan Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Di tengah kondisi pandemi, banyak jemaat kami yang turun penghasilannya. Biar Tuhan memberkati. Kami mau menyerahkan jemaat kami yang bergumul dalam hal ekonomi, Tuhan menolong usaha dan pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk jemaat kami yang sakit atau dalam proses pemulihan, baik yang di kota Ambon atau di luar kota Ambon. Tuhan menolong, Tuhan memberkati berbagai perlakuan medis, obat-obatan yang mereka konsumsi dapat bekerja dengan efektif sehingga jemaat kami yang sakit atau dalam proses pemulihan boleh sembuh yang datang dari Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang tinggal di luar kota Ambon. Di kondisi yang seperti ini kiranya penyertaan Tuhan boleh terus sempurna. Seperti Tuhan menyertai kami di sini, demikian pula penyertaan yang sama boleh dirasakan oleh keluarga kami. Bapa, kami berdoa untuk pelayanan hamba Tuhan dan majelis di gereja kami, biar boleh ada sinergi yang baik. Kami boleh memikirkan hal-hal yang baik untuk pelayanan kami, sehingga jemaat boleh dilayani dengan baik. Ada pertumbuhan rohani meskipun di tengah pandemi. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seantero kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Allah kami yang besar dan yang tidak pernah meninggalkan itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Ibu Bapak, kita akan menutup serangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita pujikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Mari kita kembali ke berbagai aktivitas kita dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan akan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberikan kita semua damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.